Penghasilan pertama saya apa? Penghasilan pertama saya itu jualan koran. Pada akhirnya, semua ilmu itu bermuara pada hubungan sebab akibat. Pilihannya ke siapa, Mas? Pilihan saya, Halo Sobat Karir dan Bisnis, Alhamdulillah hari ini kita kedatangan narasumber spesial, Mas Gema Buana Putra. Selamat datang. yuk, makasih, Hasan. Terima kasih sudah mau datang di catatan Ahsan. Oke, kita langsung kita hook-nya kita ulti nih. BUMN tamat, terus private sector hatam, startup jadi VP, sekarang ngerintis startup sendiri. Itu kan kayak nguasain 4 bidang, 4 arah mata angin tuh dikuasain semua sama Mas Gema. Apa rahasianya, Mas? Nggak ada rahasia sebenarnya. Tapi pada prinsipnya saya memang punya prinsip hidup itu tetap belajar lah mungkin ya. Intinya sih begitu ya. Jadi saya selalu ngerasa kita harus mulai sesuatu dari nol ya, sama kayak ngisi bensin lah. Ya, jadi ya dengan begitu kita bisa terus tumbuh karena sepanjang karir saya ngelihat itu, bahkan termasuk ke diri saya sendiri, musuh terbesar kita itu mau ngerasa puas atau ngerasa kita udah mahir di satu tempat. Itu biasanya jadi musuh utama tuh. Kalau udah ngerasa jago, soalnya biasanya kita jadi ya udah jago ya tinggal enjoy life segala macam ya. Tapi itu berbahaya ya, apalagi buat yang masih muda. Enjoy life too early itu bisa jadi penyakit besar. Oke, jadi selalu belajar, selalu merasa dari nol lagi gitu ya. Tapi in the other side kan tadi jadi selalu belajar ya. Tapi di sisi lain kayaknya gue ngerasa belum cukup nih, belum pede. Itu gimana? Beda antara belum pede sama ngerasa bodoh atau ngerasa pintar sebaliknya ya. Beda ya. Jadi ngerasa yang penting itu adalah sebenarnya terbuka untuk semua pembelajaran yang baru kan. Jadi berani buat ngambil challenge, ngambil tantangan. Karena ada orang yang udah pede di satu tempat gitu. Ya, tapi nggak pede buat memulai tempat baru gitu. Oke. Kayak gitu. Jadi itu dua konteks yang nggak bisa disamain ya? Menurut saya berbeda. Justru yang bagus adalah kita pede dalam mengerjakan day-to-day activities kita saat ini. Yang jadi profesional, yang jadi orang SDM, yang jadi orang keuangan, ya harus pede. Kalau nggak pede, gimana kita bisa jalanin dengan baik gitu kan. Tapi pede itu bukan berarti kita menutup diri dari tantangan atau dari ilmu yang baru gitu. Oke. Ini bakal kita gali lebih dalam lagi, tapi cuman ulti doang. Sekarang kita pemanasan dulu. Siap. Segala aktivitasnya saat ini boleh nggak di-share? Ya, saat ini saya jadi co-founder dan CFO di QFirst. QFirst ini adalah perusahaan investasi yang terbuka untuk semua jenis bisnis lah ya. Berbagai industri, mulai dari lifestyle, fashion, logistik, F&B, dan any kind of business pada prinsipnya. Jadi day-to-day saya adalah yang ngeliatin keuangan, ngeliatin catatan keuangan, ngeliatin potensi bisnis, ngeliatin makroekonomi, market, perkembangan seperti apa. Nah, kurang lebih seperti itu kesibukan utama saya saat ini. Oke. QFirst, perusahaan investasi. Ya. Bedanya sama, kan banyak nih perusahaan investasi yang lain, Mas. Bedanya mungkin kalau banyak perusahaan investasi, jadi kan perusahaan investasi itu misalkan ada semacam, kita bisa sebut kadang venture capital ya, VC. Venture capital, oke. VC itu dia biasanya, kalau kami menyebutnya biasanya valuation game lah. Game valuasi gitu. Dia investasi di sebuah perusahaan yang masih murah atau masih kecil, dengan harapan perusahaannya tiba-tiba akan menjadi sangat beauty, sangat besar, kemudian di titik itu dia bisa exit. IPO atau dijual kembali. Kan kita makanya mengenal terminologi Series A, Series B, Series C funding gitu. Nah itu biasanya venture capital, dan kita nggak kayak begitu karena kita percaya gain kita yang kita expect memang bukan dari valuasi ya, kita memang pengen tumbuh bisnisnya gitu bersama-sama. Itu contoh. Tadi ada visi, di bawahnya lagi ada misalkan venture, private equity. Private equity juga sama. Ya kurang lebih kalau yang bermain dengan seperti itu kurang lebih sama tuh. Kalau private equity biasanya dia ngelihat yang mungkin tergantung sih sebenarnya, private equity bisa kanan bisa kiri sih. Ya, in a sense, QFirst bisa juga masuk ke kategori itu juga, tapi beda stylenya ya. Beda stylenya, karena ada private equity stylenya memang maunya mainnya di perusahaan besar, maunya perusahaan yang sudah fully proven, yang udah macem-macem lah gitu. Ada yang mainnya benar-benar di kecil, jadi beda-beda.
Kurang lebih begitu, San. Kan di bawahnya lagi ada namanya angel investor kan. Ada. Keyforce bukan itu. Bukan. Kalau angel investor tuh masih satu jalur sama venture capital lah. Cuma beda size aja appetite-nya dia biasanya. Bukan juga perbankan. Bukan juga. Bukan juga perbankan. Berarti secara segmen bukan VC tapi masuknya lebih ke tadi ya private equity Iya, private namanya equity atau private credit lah. Jadi kan itu biasanya satu entity yang sama ya. Kayak gitu. Tapi memang yang tadi saya bilang itu biasanya lumayan wide itu, San. Stylenya tuh private equity atau private credit itu. Tapi intinya secara umum akan kebagi dua. Satu, cenderung menjadi VC yang ngandelin dapat untung dari valuasi. Oke. Atau seperti perbankan yang dapat untungnya itu dari katakanlah bunga gitu ya, dari bunga investasi. Tapi perbankan ini atau ya secara umum perbankan lah, lembaga-lembaga pembiayaan itu biasanya dia punya catatan penting, dia menjaga risikonya itu dengan cara kita nyebutnya kolateral atau jaminan. Ya. Ya, jadi bahasanya dia kalau kita bahasanya yang umumnya kalau kita mau menjaga aman kita investasi, maka kita harus pegang something kalau investasinya gagal. Yes. Nah gitu. Q-First atau yang saya jalani sekarang itu sebenarnya berdiri di hipotesis yang di tengah-tengah atau tidak di keduanya. Kenapa? Karena kita percaya begini. Kalau mungkin sama kayak gini ya, kalau kayak di dokter itu kita percaya jaminan itu sebenarnya kuratif pengobatan. Kalau sampai gagal kita punya obatnya. Nah, Q-First itu berdiri di hipotesis kita ngelihat bahwa sebenarnya kalau kita bisa preventif, kita bisa tahu persis memprediksi bisnisnya, proyeksinya seperti apa segala macam, ya kita nggak perlu pusing-pusing mikirin obat karena kita bisa menjaga betul bahwa nih bisnis nggak akan gagal. Oke. Ya makanya kita kuatkan di depannya, kuatkan di preventifnya itu. Kita lihat analisisnya, di kemampuan kita ngelihat resiko dan sebagainya. Kayak gitu. Makanya bahkan kita ngembangin pakai AI juga, San. Buat analisisnya. Gitu. Nah ini menarik nih, nanti kita coba gali lebih jauh karena Sofia juga perusahaan saya didanai pembiayaan ya sama Keyforce. Tapi kita coba mundur sedikit ya, Mas, ke masa kecilnya Mas Gema. Boleh diceritain nggak apa yang cerita masa kecil yang membentuk Mas Gema sekarang atau karakter Mas Gema? Masa kecil saya yang membentuk saya sekarang ya. Ya mungkin saya melewati ini kali ya, naik dan turun ya sama seperti angkatan-angkatan saya lah. Memang mungkin masih ngalamin naik dan turunnya kehidupan lah gitu. Atau boleh gitu misalnya SD-nya di mana, cerita masa kecil lah. Saya SD nama SD swasta, SD Kencana di daerah Kemayoran, Jakarta. Saya lahir di Kemayoran di Jakarta, besar juga di sana. SD di SD Kencana, sekolah di SMP Negeri 78, SMA di SMA Negeri 77. Berarti Betawi? Nggak bisa dibilang Betawi. Kalau ngacu ke wajahnya nggak Betawi, guys. Kalau ngacu kepada tanah kelahiran ya Jakarta. Ya. Kalau ngacu ke suku saya campur-campur. Genetik saya, genealogi saya campur-campur. Ada sebagian Tionghoa, ada Melayu, ada Minang. Ya itu sih kayaknya yang dominan ya. Dominan. Kalau ditelusurin lagi mungkin ada campuran-campuran yang lain. Tapi dominan itu. Ayah Tionghoa. Ayah Tionghoa. Ayah Tionghoa. Ibu Melayu dan Melayu Minang. Ya. Oke. Terus lahir di Jakarta. Lahir di Jakarta. Gitu. Dan SD di Jakarta Kemayoran. Terus kemudian SMP di SMP Jakarta juga dekat situ lah, SMP Negeri 78. Ya. SMA di Jakarta juga. Cempaka Putih 77. 77. Cempaka Putih Jakarta Pusat. Terus ada cerita apa nih yang menarik? Cerita yang menarik adalah memang saya kebetulan ngalamin kan angkatan-angkatan saya itu kan ngalamin krisis lah ya, krisis besar Indonesia. Mungkin yang masih paling terkenal kan ya krisis moneter lah gitu ya di periode kehidupan kita saat ini gitu. Itu kan krisis yang sangat besar, mengubah peta jalan hidup banyak orang. Ya bahkan ada yang traumatik segala macam lah dengan segala lika-likunya lah gitu. Nah termasuk saya waktu kejadian krisis moneter termasuk sampai ada kerusuhan segala macam itu kan saya tuh waktu itu SD ya. Iya. Waktu itu SD. Emang udah terpengaruh SD ya, Mas? Kan kita bedanya paling cuma terpengaruhnya itu dari sisi ya ekonomi lah ya, ekonomi keluarga kan terpengaruh. Okay. Betul. Nah, jadi ya long short story intinya begini lah. Kalau ditanya
penghasilan pertama saya apa? Penghasilan pertama saya itu jualan koran. Keliling di stasiun dulu, stasiun Kemayoran. Biasanya saya sampai stasiun stasiun Senen Kemayoran bolak-balik. Dulu kan kereta komuter itu kita belum menyebutnya komuter, bahkan itu kan nggak ada gerbang ya. Jadi jangan nggak ada pintunya. Jadi orang jualan ya bolak-balik masuk gitu ya. Termasuk saya waktu itu jualan koran ya di kereta itu. Di dalam kereta keluar masuk gitu. Yang jual buah mulai dari 20.000, terus ada lagi lewat 15.000. Kalau pemain jual apa ya? Dulu saya jualan koran itu, ngambil di Senen, pengepulnya dulu kan masih media cetak lah ya, masih surat kabar, masih koran gitu. Ambil, keliling-keliling di kereta, kalau nggak habis ya baru kemudian saya keliling ke perumahan segala macam di sekitaran Kemayoran dan stasiun Senen. Gitu. Usia? Itu SMP kelas 1 kayaknya. SMP kelas 1 atau kelas 2 ya, kurang lebih lah ya. Triggernya Krismon. Iya, dan ya itu membuat saya ngerasa bahwa apa istilahnya ya, ya kayaknya enak kalau misalnya bisa menghasilkan uang sendiri. Dulu sih motivasinya simpel aja sih, ya namanya anak umur segitu pengen punya duit jajan gitu kan. Ya, jadi simpel, kayaknya pengen nyari uang jajan sendiri gitu. Syukur-syukur ada lebihan bisa buat yang lain, tapi dulu itu. Ya, maksudnya saya juga SMP kan ya, Mas. Dan nggak kepikiran gitu, maksudnya harus nyari uang sejak usia kelas 1 SMP. Ya, karena Maksudnya apa, orang tua tuh bangkrut usahanya atau gimana? ya ada kesulitan ekonomi lah. Terus ngelihat juga kan ibu saya juga usaha segala macam. Jadi memang ada kepengenan juga untuk nggak cuman minta lah gitu. Ya minimal banget, ya itu tadi saya bilang minimal banget buat saya pribadi gitu. Paling nggak buat jajan-jajan saya, ya saya jangan nyusahin deh gitu. Dulu ya itu aja motivasinya. Nah, tapi dari situ kemudian memang ya apa ya, menimbulkan apa istilahnya ya, ya semangat untuk tidak menengadah kali istilahnya ya, bahwa memang kalau kita dapat sesuatu dari hasil usaha kita sendiri, memang level of satisfaction-nya beda ya. Ada kepuasan, ada sense of achievement yang kita dapat gitu, meskipun cuman dari sekedar jualan koran, tapi ya saya bukan begini ya, tapi saya ya give something untuk mendapatkan sesuatu gitu. Nah, itu menurut saya pengalaman historis yang penting yang ngedrive saya sampai sekarang juga sih. Mas Gema anak ke berapa? Ketiga. Dari 3. anak bungsu. Anak bungsu. Kan biasanya ini apa ya? Stereotip ya, anak bungsu. Kebetulan waktu saya ya saya disayang juga sih. Bukan berarti nggak disayang, tapi kebetulan di masa-masa itu memang ya kakak-kakak saya juga belum ada yang bisa saling subsidi silang ya. Gitu ya. Jadi memang ya semua ya. Kakak beradik semua sih situasinya saat itu masing-masing mencari jalan keluar dengan apa namanya usahanya ya masing-masing lah. Gitu. Oke, itu salah satu ya mental yang ngebentuk Mas Gema untuk fight, Ya, berdikari ya. ya. Terus langsung nih dari 77 ke IPB. Boleh diceritain nggak? Ke IPB, jujur IPB itu bukan pilihan saya. Pilihan utama ya. Bukan pilihan utama saya ya. Jadi dulu pilihan utama saya itu sebenarnya ilmu komputer UI, Fasilkom. Kalau ditanya kenapa, waktu saya SMA itu saya belajar matematika, ada satu tema namanya logika matematika. Ya, kalau istilahnya jika A maka B. Nah, ini juga mungkin titik penting saya berikutnya sih. Jadi saya tuh sangat dari semua pelajaran yang saya pelajari semasa SMA, itu saya paling suka pelajaran yang itu tuh, jika A maka B itu. Apa ya judul babnya ya? Kan bukan aljabar kan? Matematika. Dulu zaman saya masih menyebutnya logika matematika ya. Jadi ya intinya logika matematika itu ya hubungan sebab dan akibat gitu. Nah itu menurut saya sangat menikmati itu waktu itu, meskipun kan karena itu masih masuk dalam matematika, jadi semuanya angka gitu. Jika satu ya gampangnya jika 1 tambah 1 sama dengan 2 kan sebenarnya juga sama jika dan maka juga. Ya dulu ada gabungan segala macam lah kita di himpunan dan sebagainya. Tapi itu masih masuk kategori itu. Dan itu saya suka banget. Saya cek-cek itu katanya itu bagus buat masuk ke Fasilkom ya atau teknik informatika lah kalau di beberapa kampus yang lain. Makanya saya waktu itu ngelamarnya ke situ tuh. Ya cuman emang takdir berkata lain, saya nggak masuk sana. Meskipun saya syukuri ya.
nggak jadi masuk sana. Saya SPMB waktu itu. SPMB. SPMB ya. Bahasa sekarang apa ya? Dulu ada UMPTN, SMPTN. Sekarang Saya juga nggak tahu ya, yang jelas UM ya. Mungkin saya nggak tahu ujian masuk. tes sama seluruh. Tes nasional. Iya, dulu saya ngambil 3 pilihan. Pertama ilmu komputer UI, yang kedua ekonomi UI, yang ketiga teknologi pangan IPB. Kalau ditanya kenapa yang ketiga ini, kenapa saya bilang bukan pilihan utama saya, jujur itu karena saya waktu itu ya try out di Nurul Fikri kan, zaman itu. Dari semua jurusan terbaik yang grade-nya bagus gitu, jurusan dan kampus ya, kombinasi jurusan dan kampus yang grade-nya bagus, yang semua try out saya, seburuk-buruknya try out saya selalu lulus itu adalah teknologi pangan IPB. Jadi itu cadangan, menurut saya udah cadangan. Jadi kalaupun nggak lolos, ini cadangan saya, ya paling nggak saya masuk sini. Karena tryout saya 10 kali, saya selalu masuk. Meskipun saya dinilai paling jelek waktu lagi kurang tidur, lagi ngasal-ngasalan kerjainnya, saya selalu masuk gitu. Jadi itu pilihan ketiga. Dan ya ternyata memang betul. Cadangan, tapi itu buat orang lain tuh jadi pilihan pertama loh. Ya nggak tahu ya kan, nggak bisa beda-beda kondisinya. Tapi kalau di saya waktu itu kayak gitu, jadinya ya waktu itu kebetulan ada yang datang kan. Biasa kan kalau alumni suka ada yang datang, alumni sekolah. Dulu SMA kan suka ada yang datang tuh, ada alumni UI, ada alumni IPB, ITB dan sebagainya. Waktu itu memang alumni IPB datang dan dia lulusan apa? Waktu itu kuliahnya di jurusan teknologi pangan IPB dan memang saya waktu itu kedoktrin banget. Siapapun pokoknya kalau masuk IPB jangan pilih yang lain kecuali teknologi pangan katanya. Karena paling pintar di IPB cuma ada di teknologi pangan kata dia. Ya saya kata dia begitulah, jadi saya terdoktrin waktu SMA itu. Makanya saya pilihan ketiga, meskipun saya nggak tahu apa-apa. Kok ditanya, tahu nggak sih teknologi pangan itu apa? Nggak tahu, saya nggak tahu sama sekali itu apa. Cuman kena doktrin, katanya pokoknya kalau orang pintar masuk IPB, masuknya teknologi pangan. Ini anak IPB yang lain jangan tersinggung ya, ini doktrin kakak kelas saya yang saya... Tapi nggak tahu nanti jadi apa. Nggak tahu. Pas kena doktrin itu. Nggak tahu, cuman kena doktrin aja. Dan ya kenyataannya waktu masuk IPB kan nggak cuma teknologi pangan yang pintar kan. Banyak yang minta yang lain, malah saya nyesel juga. Tahu ada Fasilkom di IPB, saya masuknya ilmu komputer IPB harusnya. Masih inline kan? Masih inline sama keinginan saya, tapi ya sudah kan, takdir seperti itu. Tapi saya mau highlight ini yang penting, San. Jatuh cintanya saya sama logika matematika itu membuat saya juga ini jadi apa istilahnya, jadi titik penting dalam hidup saya. Kenapa? Karena setelah saya ya menuntaskan kuliah saya, bekerja dan seterusnya sampai sekarang, yang tadi juga Hasan tanya, kok bisa sampai ke keuangan, sebelumnya saya bahkan di SDM dan sebagainya. Salah satu garis merah pentingnya adalah karena saya ngerasa pada akhirnya semua ilmu itu bermuara pada hubungan sebab akibat. Wow. Semua ilmu apapun. Nah, ini menarik sekalian. Gimana cara belajarnya Mas Gema nih? Semuanya first principle thinking-nya berarti buat Mas Gema sebab akibat. Iya. Boleh dikasih ini nggak contoh konteks waktu belajar ilmu apa gitu? Gimana cara belajar yang nguasain ilmu yang baru? Contoh di ilmu SDM misalkan, itu kan sebenarnya kita mempelajari hubungan sebab akibat. Waktu kita kasih standar gaji sekian, orangnya bahagia atau enggak. Dengan berlalunya waktu, ada sebab lagi, berarti ada waktu, dia jadi seneng atau enggak. Kalau dia seneng, ada akibat nggak ke kinerjanya? Karena ada yang berakibat, ada yang enggak. Ada yang seneng kemudian berakibat kerjanya bagus, ada yang seneng berakibat kerjanya males. Nah, itu ada hubungan sebab akibat tuh di dunia SDM. Di dunia keuangan, nggak usah dibilang lagi, ada sebab akibat. Begitu kita ngelihat, kalau saya misalnya di dunia investasi, di dunia keuangan, selalu ngeliat bahwa laporan keuangan itu punya cerita. Dia bukan cuma angka-angka yang ditulis, dia punya cerita. Oh, menarik. Jadi selalu ngelihat, kalau misalkan size bisnisnya atau revenue-nya besar sekali, tapi kemudian di bawahnya cuma BEP atau ya minus sedikit atau cuma untung sedikit. Ada cerita dong, kenapa ada orang yang mau melakukan bisnis, penjualannya banyak banget, tapi nggak ada untungnya. Ada dong, alasannya dong, ada ceritanya dong. Ini ada salah atau ada kesengajaan atau kenapa kok seperti itu? Okay. Apakah misalkan harga pokoknya yang terlalu mahal? Atau mungkin overhead-nya terlalu banyak? Nah misalkan, itu di keuangan. Jadi dimanapun, San, dimanapun, bahkan ngomongin teori sosial, yang saya ya, ini versi saya. Jadi kalau ada ilmuwan yang lain berbicara yang lain, mohon dimaafkan. Karena saya bukan ilmuwan, ini saya berangkat dari pengalaman hidup dan praktisi aja. Itu saya ngerasa semuanya pada akhirnya hubungan sebab akibat. Termasuk waktu saya di teknologi pangan, saya banyak lab tuh. Ya itu hubungan sebab akibat.
Research yang saya lakukan di laboratorium itu untuk menguji hubungan sebab akibat. Ya, ya. Ya kan? Kalau reaksi A, senyawa A ditambah senyawa B, dia akan bereaksi seperti apa? Kalau untuk menguji seberapa aman natrium benzoat, ya, pengawet gitu kan, seberapa aman? Itu kan yang dipelajari, yang dicoba dieksplor, yang coba dipahami kan apa? Hubungan sebab akibat. Oke. Kalau ditambah kadar sekian, orang sakit atau enggak? Cobanya pakai tikus memang. Tapi pada prinsipnya cuma nyoba. Kalau ditambahin sekian, ditambahin sampai sejumlah berapa sampai orang tuh sakit. Dan kalau sakit, yang menyebabkan sakit apa? Karena natrium benzoat kan ada dua. Ada natrium, ada benzoatnya. Yang bikin sakit natriumnya atau asam benzoatnya. Itu hubungan apa? Sebab akibat juga. Oke. Jadi pada akhirnya semua ilmu saya memahami karena kecintaan saya sama logika matematika itu tadi saya bilang hubungan sebab akibat. Kemudian saya ngelihat di semua konteks ilmu pengetahuan itu ternyata bisa dipakai. Simply dengan cara apa? Simply dengan cara selalu tanya apa alasan dibalik terjadinya sesuatu. Nah, itu ya, sebab akibat itu menanyakan itu. Apa dibaliknya, sehingga curiosity-nya jadi muncul ya? Curiosity muncul dan bukan cuma kalau tahu misalkan nih, kenapa sih ini kalau dilempar jatuh? Oh, karena gravitasi misalkan gitu ya. Nggak cuma sampai situ. Setelah tahu jawaban ini bisa jatuh, benda bisa jatuh karena gravitasi, terus muncul pertanyaan dong, apa yang bisa dilakukan, variabel apa yang lain yang bisa ditambahkan agar tidak jatuh meskipun ada gravitasi? Buktinya burung bisa terbang. Ya. Variabel apa yang bisa ditambahkan di sana? Nah, muncul kan pertanyaan baru kan, oh ternyata ada gaya yang lain yang menahan burung, nah, makanya dia punya sayap gitu kan. Nah itu yang penting, itu yang menimbulkan invention, penemuan baru. Sebenarnya bukan, makanya juga disebutnya penemuan. Dia udah ada di sana, cuma baru ditemukan aja. Baru discover aja, baru ketahuan aja. Tapi udah dari awal udah begitu. Memang udah diciptakan dengan hubungan sebab akibat. Ya, ya, ya. Nah, Mas Gema belajarnya gimana tuh? Untuk mendalami sebab akibat ilmu baru, apakah baca buku, orang yang senang baca jurnal dan lain sebagainya, apa ngobrol sama praktisi atau gimana? Saya bukan tipikal yang rajin baca buku jujur, tapi saya senang mendengarkan. Misalnya kalau ada ya kayak podcast segala macam, saya senang mendengarkan. Itu satu. Yang kedua, saya senang menguji, men-challenge pendapat siapapun. Bukan dalam maksud meremehkan ya. Pendapat siapapun, termasuk ya dulu bahkan saya sama dosen pembimbing saya tuh punya konflik karena waktu saya kuliah itu kan saya suka di-challenge ya kalau berpendapat itu. Di-challenge-nya gimana? Ini pendapat Anda disandarkan pada pendapat siapa? Kenapa kamu berpendapat ini baik? Ini kamu ngacu kepada berdasarkan pendapatnya siapa gitu. Nah, dulu saya suka sambil kelakar sih, sambil bercanda lah gitu ya, dengan hormat tetap suka bercanda. Kalau saya sih ngerasa bahwa ini masalah-masalah saya yang tahu, saya yang riset, saya yang ngalamin, saya tahu kalau A akan menyebabkan B. Orang lain justru dia punya pendapat, punya teori sesuai dengan apa yang dialami sama dia, bukan sama yang dialami sama saya. Kecuali yang dialami sama dia sama persis dengan apa yang saya alami, kenyataannya enggak dalam ilmu sosial, kecuali di laboratorium. Dalam ilmu sosial kenyataannya enggak. Makanya ada orang yang belajar dengan cara yang sama dengan orang lain, hasilnya sama nggak? Belum tentu sama. Bahkan bukan belum tentu, saya bisa pastikan hasilnya beda. Hasilnya beda? Ya, karena kehidupan kita variabelnya lebih dari satu ya. Nggak ceteris paribus ya, Bas? Enggak, ceteris paribus itu justru kan diciptakan saking kita nggak bisa mengontrol. Betul, nggak bisa mengeluarkan teori tanpa ceteris paribus. Nggak bisa. Gimana kamu mengeluarkan teori tanpa ceteris paribus? Kenapa? Karena begitu mau bilang A menyebabkan B, kenyataannya pas diuji, A ternyata yang ini melakukan A, yang ini melakukan A, ternyata nggak B. Oh, kenapa begitu? Karena yang A ini ada variabel X, yang ini tambahan variabel Y. Muncullah ceteris paribus, X dan Y dianggap nggak ada. Sehingga bisa dibilang A selalu akan B, selama X dan Y-nya tidak ada. Tapi apakah hidup itu ceteris paribus? Tidak ada ceteris paribus. Nggak ada kehidupan ceteris paribus. Luar biasa nih. Oke, tadi bahas dosen pembimbing. Kita masuk ke kuliah, boleh ya? Boleh. Bukan pilihan pertama, tapi gimana Mas Gema memaknai, oh ini gue harus tetap all in gitu. All in. Tetap totalitas, walaupun bukan pilihan pertama. Satu lagi prinsip saya adalah di satu waktu saat ini saya harus memutuskan apa yang terbaik yang bisa saya lakukan saat ini. Dengan kondisi yang udah terlanjur terjadi dalam hidup saya. Kan kita semua hidup dalam keterlanjuran kan? Ya kan? Kan kita
nggak bisa milih. Kalau boleh milih, saya maunya ayah saya kalau bisa Sultan. ya sultan gitu, atau hakim misalkan gitu ya. Kalau bisa gitu. Tapi kan itu udah terlanjur, nggak bisa diulang. Tapi kan ada yang bisa didesain. Makanya, tapi ada yang bisa saya putuskan dengan keterlanjuran yang sudah terjadi pada hidup saya saat ini. Apa hidup saya yang terbaik, pilihan saya terbaik saat ini. Yang tadi Hasan bilang, saya masuk ke teknologi pangan, di momen saya waktu masuk sana itu terlanjur, San. Karena saya udah terlanjur milihnya 3. Karena saya nggak expect saya kejeblos ke yang ketiga sebenarnya. Ada PD-PD-nya dikit lah gitu ya. Tapi kenyataannya memang begitu takdirnya ya. Saat itu saya harus putusin. Saya mau berhenti, saya mau ngulang lagi kuliah, Sempat kepikiran. sempat. Atau saya mau melanjutkan. Oke. Nah, di titik itu, waktu itu, pilihan saya yang terbaik sepertinya memang dengan berbagai variabel ekonomi, waktu, segala macam, adalah ya udah, melanjutkan aja. Gitu, meskipun bukan pilihan pertama saya. Ya. Jadi tadi ya, udah ada kejadian dan harus mengambil keputusan. Nah, gimana Mas Gema merencanakan gitu apa yang mau dilakukan IPB? Apakah ketika itu udah berpikir pasca kampus mau berkarir kayak gimana? Boleh diceritain nggak pas di kampus? Enggak, saya dari dulu selalu berpikir yang paling penting bukan mikirin 5 tahun, 10 tahun. Tapi yang paling penting adalah pikirin yang terdekat dengan kita saat ini. 5 tahun, 10 tahun cukup bayangkan saja. Nggak usah dipikirin, bayangkan saja kita mau menjadi apa, cukup untuk menjadi semangat hidup kita. Soalnya kalau nggak punya bayangan 10 tahun lagi mau jadi apa, mungkin kita nggak punya semangat. Bayangannya udah ada. Bayangannya ada. Dulu saya waktu di kampus pengennya jadi presiden. Kesampaiannya jadi presiden mahasiswa. Lumayan lah, ada presiden-presidennya. Tapi paling nggak ada bayangan untuk membuat kita semangat. Membuat kita semangat. Tapi fokus yang kita kerjakan adalah tetap apa yang ada di depan kita. Bahasa saya kalau dengan teman-teman dekat lah gitu ya, selalu bilang bahwa 5 tahun lagi nanti kita kayak gimana nih, termasuk perusahaan ya. Perusahaan nanti 5 tahun lagi mau jadi apa? Bayangan boleh. Tapi sebagai sesuatu yang diupayakan 5 tahun, nggak usah terlalu pusing. Kenapa? 5 tahun lagi juga kita belum tentu masih ada. Saya selalu bilang begitu sih. Fokus kepada apa yang kita bisa usahakan saat ini. Karena yang saya pelajari juga, tidak ada orang sukses besar, itu yang tahu dia akan sukses besar 10 tahun sebelumnya. Oke. Kalau saya baca-baca biografi ya, itu nggak ada. Ya, gampang ya. Apakah Pak almarhum Soekarno tahu di tahun 1935 dia akan menjadi presiden di tahun 1945? Saya yakin tidak. Karena tahun 1940-an aja dia masih mengkampanyekan bukan Indonesia Merdeka kok. Kalau spesifiknya kayak gitu, momen, itu kita nggak ada yang tahu, Mas. Tapi kan kayak kita mau ke Bromo, kan kita harus tahu tuh rutenya. Ke Jatinegara dulu, habis itu ke Malang, dan lain sebagainya. Kalau konteksnya kayak gitu gimana? Saya lebih senang untuk menanyakan apa yang membuat saya pengen ke Bromo. Apa yang saya cari. Kalau saya cari ketenangan, oke, Bromo bisa saya tulis sebagai salah satu tujuan. Tapi apakah ketenangan pemandangan indah cuma ada di Bromo? Oke. Enggak. Bisa jadi melipirnya ke Batu. Atau mungkin cukup di Surabaya. Kalau konteksnya didudukan di kampus gitu, maksudnya kenapa Mas Gema jadi Presma? Kenapa ya maksudnya ngambil organisasi tertentu gitu, bukan organisasi yang lain? Kenapa memutuskan aktivitas-aktivitas tertentu di kampus? Waktu itu saya, nggak cuma waktu itu sih, sebagai besar keputusan saya memang melihat kemampuan diri saya bisa berbuat apa untuk diri saya pribadi dan untuk orang-orang sekeliling saya gitu, San. Selalu begitu. Jadi yang paling penting adalah saya bisa melakukan sesuatu untuk diri saya dan juga untuk orang sekeliling saya. Ini sama kayak waktu saya bilang tadi jualan koran, itu motivasinya adalah apa yang bisa saya lakukan untuk diri saya sendiri dulu. Saya mau jajan, saya harus melakukan sesuatu buat diri saya sendiri dulu. Kalau saya udah punya lebihan, saya bisa kasih orang lain. Tapi kalau nggak punya, paling nggak saya apa yang terbaik yang bisa saya lakukan buat diri saya. Jadi waktu di kampus ikut apa, kerjanya kemana, sampai detik ini. Kalau ditanya saya bangun Qverse itu juga, itu motivasi utamanya adalah karena saya ngerasa ini pilihan terbaik saat ini yang bisa saya lakukan untuk diri saya dan untuk orang-orang di sekeliling saya. Oke. Tapi bukan berarti mengalir kan artinya, Mas. Kalau kita ngelihat, oke, kita kerjain yang terbaik saat ini, kan bisa dibilang sedikit menyerempet ke, ya udah, jalanin aja yang ada di depan mata.
kemana deh nanti angin membawa, tapi nggak gitu. Apa begitu? Begitu. Begitu. Kalau saya begitu. Jadi ketua BEM Fateta, kan dulu saya stafnya Mas Gema. Itu ngalir. Ngalir, saya nggak pernah cita-cita jadi ketua BEM Teta waktu itu. Terus habis itu ke mana habis itu Mas? Jadi Ketua BEM Presma. langsung Presma ya? Iya, Presma IPB. Jadi BEM itu tingkat 3 ya? Mm-mm. Naik ke Presma juga ngalir. Ngalir. Nggak pernah, oh saya mau jadi Presma gitu. Enggak, secara spesifik. Enggak. Waktu itu ya? Enggak. Ya kalau misalnya waktu pas di ketua BEM Fateta, Ya. mungkin sempat kepikiran, oh saya bisa jadi Presma. Karena saya udah jadi ketua BEM Fateta. Oh. Tapi waktu masuk pertama kuliah, saya nggak bercita-cita jadi jadi ketua BEM, jadi Presma. Waktu itu saya cita-citanya belajar lulus dengan baik gitu. Atau lagi mikirin bahkan apa saya pindah gitu. Ternyata saya diminta ya deal sama teman-teman jadi ketua BEM TPB. Ya memang setelah jadi ketua BEM TPB, again bukan kepikiran jadi Presma. Setelah ketua BEM TPB kepikiran, abis saya jadi ketua BEM TPB, saya ngapain ya di tingkat 2? Karena seru juga ternyata jadi ketua BEM, maksudnya banyak teman, bisa ada sense kita doing something gitu. Habis itu ngapain ya? Ya, setelah itu ternyata ada yang ngajak Mas Edi waktu itu ngajak saya jadi wakil ketua BEM Fateta. Ya udah, oh bisa, ya udah kepikiran saya. Tapi yang kepikiran itu maksudnya nggak pernah kepikiran 5 tahun, 10 tahun nggak pernah sih. Ya saya kepikiran sekarang, saya kepikiran tahun depan mau ngapain. Simply karena saya udah di posisi ini. Kalau saya masih di posisi 3 tahun sebelumnya, saya nggak kepikiran di posisi saya sekarang gitu. Oke. Jadi sekarang kebayangnya di 1 tahun aja ya, 1 tahun ke depan aja ya, Mas. Dengan ngelihat kita ada di mana sekarang. Teman-teman yang belum tahu nih, tingkat 1 ketua BEM TPB itu tingkat 1 lah ya. Tingkat 2 wakil ketua BEM fakultas. Tingkat 3 ketua BEM fakultas. Tingkat 4 presiden mahasiswa IPB. Jadi kayak di ketua senat juga ya kalau di. Ini kan jalurnya nih kayak nyerempet-nyerempet ke arah politik. Ya. Biasanya ya. Aktivis-aktivis kampus ya, aksi. Bahkan jadi ketua presidium BEM seluruh Indonesia. Betul. Tuh. Kenapa Mas nggak jadi politisi? Kan udah Presma nih. Ya. Salah satunya mungkin jadi kayak Valdo Maldini. Ya siapapun nama alumni-alumni yang hebat lah bisa berkarya. Ya simply waktu itu keputusan saya ngerasa yang terbaik buat diri saya waktu itu bukan ke dunia politik, San. Ya tentu ya ya memang waktu itu setelah saya lulus atau setelah saya meletakkan jabatan atau berhenti dari presiden mahasiswa atau ketua BEM, ya saya dulu sih memposisikan diri saya sebagai mahasiswa biasa yang belum lulus ya. Jadi fokus saya waktu itu setelah jadi presiden, lulus. Sesimpel itu. Fokus saya waktu jadi presiden bukan lulus. Fokus saya waktu jadi presiden mahasiswa adalah membawa organisasi yang saya pimpin menjadi organisasi yang bisa memberikan yang terbaik. Makanya waktu itu saya nggak mikirin lulus sama sekali. Tapi begitu selesai, saya sadar bahwa saya selesai jadi presiden, fokus saya sekarang adalah saya jadi mahasiswa tingkat 5 yang belum lulus. Fokus saya lulus. Setelah lulus, fokus saya adalah waktu itu, jujur, ya saya perlu cari uang. Oke. Perlu cari uang, ya. Tapi dengan networking Mas Gema kan bisa a lot of possibility, Mas. Tapi kenapa diantam, jadi penyuluh, antah berantah gitu? Maaf ya, ini biar seru. Betul. Betul. Networkingnya udah dibangun 4 tahun, 5 tahun. Kesempatannya waktu itu memang yang terbuka yang Antam 1 buat jadi penyuluh ya di Pulau GB waktu itu memang. Yang kedua memang waktu itu ya saya nggak tahu ya waktu itu saya ngerasa kalau saya masuk langsung ke dunia politik dengan cita-cita atau dengan kepentingan saya saat itu mencari uang kayaknya bukan sesuatu yang baik untuk saya lakukan. Intinya begitu sih. Oke. Jadi waktu itu ya ini kan saya dihadapkan nih, pertama saya bisa nggak ke dunia politik? Bisa. Tapi saya dihadapkan saya perlu nyari uang, ya namanya juga fresh graduate gitu kan. Baru lulusnya lama lagi, pasti keluarga nitipin harapan dong gitu kan. Dengan lulus, gitu lulus masih jadi beban kan nyusahin ya. Jadi memang waktu itu punya prioritas, saya harus dapetin uang lebih cepat. Waktu itu begitu. Dan begitu saya timbang-timbang dengan kesempatan untuk berkarya di dunia politik,
dengan kebutuhan saya saat itu, saya ngerasa bahwa ini bukan pilihan yang baik kalau saya waktu itu masuk ke dunia politik. Pertimbangannya itu ya, Mas. Fresh graduate harus kita nggak jadi beban. Di case saya seperti itu. Ya kalau misalnya ada teman-teman yang lain yang mungkin nggak punya beban seperti saya gitu, atau dengan kondisi yang berbeda, asumsi dengan saya, mungkin pilihan masuk politik jadi bagus karena secara karir jadinya ya inline gitu. Tapi ya memang kalau ditanya saya mengalir sesuai dengan situasi terbaik saya saat itu sih, Son. Wah, ini quote menarik ya. Mengalir sesuai situasi terbaik saat itu. Nah, pasca kampus nih, jadi saya baru tahu ya, udah lama sama Mas Gema, baru tahu sekarang ceritanya. Nah, habis dari Antam, kan tadi Mas, BUMN ya, masuk Telkom juga. Boleh ceritanya perbedaan antara 4 tadi, BUMN, private sector, startup, 3 berarti. Perbedaannya Pasti buat fresh graduate nih, biar jadi hazanah. Mau masuk mana nih? Nah, Mas Gema udah pernah di tiga-tiganya. Beda kayak yang sebelumnya kan di satu aja, jadi nggak bisa compare. Jadi perbedaan yang paling utama adalah memang kalau di BUMN, ini point of view saya ya, itu memang baiknya menurut saya, kalau kita berkarya di BUMN, itu memang betul-betul untuk jadi jalan tengah bagi kita untuk mengabdi kepada negara. Tetap yang pertama adalah mengabdi kepada negara dengan memiliki penghasilan lebih baik dibandingkan ASN. Jujur nih, impresi saya seperti itu. Kalau di BUMN adalah, tapi tetap dia mengabdi kepada negara. Itu menurut saya sebaiknya itu yang paling atas. Oke. Jadi bukan untuk mendapatkan lebih banyak. Kenapa? Karena kalau mendapatkan lebih banyak di BUMN, saya nggak bilang BUMN penghasilannya kecil. Kita semua tahu, bisa dicek segala macam. Sekarang juga open di Jobstreet atau di portal yang lain. Beberapa BUMN bahkan bisa jadi lumayan besar lah. Bisa di-spill nggak, Mas, waktu di Telkom? Senior apa? Advisor. Wah, ada perjanjian nggak boleh ya. Ada perjanjian nggak boleh. Tapi kalau yang bisa saya spill, untuk fresh graduate di Telkom, insya Allah sih di atas atau bersaing lah. Bersaing dengan market lah. Mungkin itu yang bisa saya spill. Jadi yang mau ke Telkom, saya alumni Telkom, masih tetap di hati ya Telkom. Ya. Jadi, jadi itu, kalau di BUMN seperti itu, San. Kenapa? Karena memang nuansa berkontribusi untuk negerinya itu harus dikuatkan, harus dikerasa. Karena memang, ya ini mungkin makanya nanti beberapa bisa jadi nggak cocok di BUMN. Kenapa? Karena misalkan ya pengen cepet promosi, pengen cepet naik gaji, pengen cepet jadi pimpinan. Mohon maaf kalau di BUMN, saya nggak bilang kesempatan itu tidak ada, tapi ya namanya ini kerja untuk negeri, semua orang bahu-membahu buat bangun negeri di satu tempat yang sama, ada antrian lah. Oke, nggak apa-apa. Ini kan personal opinion, tapi tetap kita butuh komparasi buat audiens, Mas. Betul. Tapi ya mungkin saya nyampein, ya itu fakta yang mungkin teman-teman juga mungkin bisa melihat itu dari manapun ya. Ada antrian, jadi nggak cocok. Kalau mau loncat-loncat di BUMN, menurut saya kurang cocok. Dan jadi nggak cocok juga misalkan ada orang di satu BUMN terus pindah ke BUMN yang lain, itu secara umum juga Bakal sama. kayaknya bukan pilihan yang oke gitu. Kalau memang dari awal niatnya pengen progresif dengan cara loncat-loncat, saya tidak menyalahkan, itu sah-sah saja sebagai pilihan kehidupan gitu ya, nggak sering pindah segala macam, tapi memang better jangan di BUMN gitu, karena image-nya beda. Oke. Kalau mundur dikit nih sebelum ke startup, berarti kan sempat private sector, Puninar. Habis dari Antam ke Puninar, nggak sebentar juga, hampir 4 tahun. Dan mau resign juga ditahan-tahan karena udah dipercaya ya jadi tangan kanan bos. Boleh ceritain nih private sector, Mas? Astra Group atau Itu Triputra Group. Triputra Group. Grupnya Triputra. Ya intinya begini deh, kalau itu BUMN satu ya. Kalau di private itu memang tergantung dengan karakteristik perusahaannya. Saya nggak bisa generalisir juga. Tapi ada karakteristik perusahaan di private itu, ada yang sifatnya memang udah family company, ada yang tipikal udah perusahaan besar yang steady, yang cukup stagnan ada. Ada perusahaan yang masih kecil-kecil, yang masih tumbuh. Yaitu orang zaman sekarang nyebutnya startup segala macam.
Tapi secara umum itu memang dua kutub yang berbeda, San. Kalau dia perusahaan besar segala macam, iya namanya perusahaan besar itu kalau perusahaan besar orangnya udah ratusan ribuan segala macam, itu harus di-expect di dalamnya pasti ada orang yang udah bekerja bertahun-tahun, Lebih senior loh dari senior, belasan tahun dan sebagainya. Itu orang ini yang udah 15 tahun kerja di perusahaan itu dia sudah dengan sabar ngantri di perusahaan itu. Jadi ada sense of BUMN-nya ada. Jadi kalau kerja di perusahaan kayak begitu, yang size-nya udah seperti itu, harus ada mengerti situasi seperti itu. Jangan expect misalkan, ya tapi kan saya anak fresh graduate kerja saya jauh lebih banyak. Saya kerja bisa 15 jam sehari. Bapak-bapak yang itu kerjanya 8 jam udah pulang. Kontribusinya kurang. Yang kadang kita lupa, bapak itu waktu jadi kamu juga 15 jam. Dan kamu, kalau jadi bapak itu, juga nggak mau lagi 15 jam. Iya, gitu. Ya, dan kalau kita ngelihat perusahaan-perusahaan yang udah kontribusi banyak-banyak nih, bapak-bapak ini segala macam, itu kemudian kita expect harus berkompetisi on par dengan yang masih fresh graduate, yang belum punya tanggungan, yang pulang malam nggak ada yang nyariin ya istilahnya gitu ya. Ya nggak fair juga, karena nggak fair. Nanti semua yang ada di situ ngerasa bahwa apa yang udah saya lakukan, investasikan selama ini juga nggak ada balikannya buat saya. Gitu. Nanti kita pun yang muda juga akan ngerasa bahwa, oh masa depan saya, masa tua saya di perusahaan ini nanti akan jadi seperti bapak ini ya, gitu. Nah itu yang memang kita harus juga paham. Nah kalau mau kayak gitu, di dynamic, kerja keras segala macam, ya di startup. Nah, Tapi high risk high gain. oke. Bukalapak, boleh ceritain deh. Startup secara umum high risk high gain lah bahasanya begitu. Karena saya coba untuk yang lebih kontekstual kondisi saat ini ya. Oh, Saya di Bukalapak saat itu mungkin nggak konteks dengan yang sekarang. Karena waktu itu memang startup justru lagi sangat hype. Dan orang cuma ngeliat high gain-nya, belum ngeliat high risk-nya. Nah, mungkin baru 2-3 tahun belakangan tuh. Saya udah dari zaman di Bukalapak selalu bilang sih, startup itu high risk high gain. Tapi mungkin kayaknya baru 2-3 tahun belakangan orang baru ngeliat realize definisi dari high risk. high gain. Oke. High risk seperti yang terjadi sekarang. Ya kalau lihat postingan di IG itu Layoff di mana-mana. layoff, kok kayaknya gampang banget ya. Startup tutup. Kok kayaknya punya employee 1000, nge-layoff 400 kayaknya. Kayak nggak punya perasaan gitu. Ya layoff-nya juga sebagian cuma di email doang, cuma di invite town hall, terus tiba-tiba layoff 400 orang. Kemarin mungkin masih main badminton bareng, tiba-tiba hari ini town hall setengah udah nggak lagi ada di situ dan sebagainya. Jadi It happens. it happens. Tapi ya itu menurut saya buat para founder startup juga ya tolonglah agak lebih benar juga, jangan gitu-gitu amat. Tapi buat yang mencari kerja, yang mau ke startup juga tolong difahami ya itu resiko. Tapi emang nggak ada di peraturan perundang-undangan, Mas, di startup? Kan nggak boleh gitu kan, langsung, maksudnya bukan nggak boleh gimana ya, nggak boleh tanpa kompensasi gitu ya. Betul. Itunya nggak dilanggar. Di email langsung. Berbicara pelanggaran nanti harus ngelihat case by case lah. Tapi mungkin saya ngasih gambarannya, kalau perusahaan lama, besar, pabrik yang punya aset segala macam, pada saat itu digugat dan sebagainya, ya mungkin memang ada yang bisa dibagi-bagi, San. Tapi kalau startup digugat pun kadang-kadang memang nggak ada yang bisa dibagi. Asetnya gedenya divaluasi ya. Gede divaluasi, dan valuasi itu kan kayak lukisan ya, art ya. Ya gitu. Ada satu lukisan bisa dinilai tiba-tiba harganya berapa? 10 miliar. Nah, kenapa? Karena simply ada yang nawar 10 miliar. Begitu nggak ada yang nawar, mungkin 1 juta pun nggak ada yang beli tuh lukisan. Ya, startup kadang-kadang begitu banget. Ya, jadi melanggar atau nggak melanggar, yang pasti ada masalah etika. Tapi kalau hukum normatif, memang harus lihat case by case. Makanya itu sih pesan saya sih, founder lebih normal lah kelakuan kalian tuh, jangan gitu-gitu amat. Tapi buat yang pencari kerja, ya tolong lebih dipahami juga. Itu situasi yang sangat mungkin terjadi di dunia startup. Iya. Mungkin lebih gede pendapatannya dibanding teman-teman di BUMN, tapi resikonya juga jadi lebih besar ya. Iya. Kalau ada yang bilang, saya di startup tapi pendapatan saya nggak gede. Ada juga, ya itu sih memang ada takdir ya. Oke, berarti Antam, Puninar, terus kemudian Bukalapak. Ya. Kapan
Mas Gema nih, oh gue udah deh di sini memutuskan untuk switch karir tuh ada formulanya nggak? Atau ada hubungan sebab akibatnya nggak tadi ilmu sebab akibat? Prinsip umumnya sama, apa yang terbaik yang bisa saya putuskan di titik itu. Itu selalu prinsip utamanya begitu. Jadi waktu saya pindah dari perusahaan yang lama ya, dari Punina misalkan waktu itu ke Bukalapak, waktu itu saya putusin memang waktu itu pilihan terbaik adalah memang ya pindah. Kayak gitu. Kenapa pilihan terbaiknya pindah? Waktu itu ada yang, ya intinya beginilah, saya nggak bisa jelasin secara detail ya, karena ya bagaimanapun tetap ya, respect dan punya rasa kebanggaan lah sama semua pas company yang pernah saya jalani di sana. Tapi intinya bahwa saya ngelihat saya lebih lama di sana, saya tidak baik buat diri saya. Kenapa? Karena saya investasikan waktu, tapi kemudian saya nggak dapat balikan, kalau bahasa saya expected return yang nggak memenuhi expected return saya. Ya waktu itu makanya ya udah saya putusin untuk resign gitu. Setelah resign baru kemudian ketemu jalan ke Bukalapak ya. Jadi Jadi belum belum apply Bukalapak nggak tahu. Oh, belum. luar Nah, biasa. sama sih, hampir semua begitu. Waktu dari Bukalapak juga sama. Dari Bukalapak waktu itu saya juga ada di titik di mana saya ngerasa bahwa saya lebih lama lagi di Bukalapak itu, jujur kalau waktu itu saya ngeliat kondisinya, ini kayaknya saya bisa menjadi potensi masalah untuk, bukan buat saya, buat Bukalapaknya. Case-nya waktu itu udah IPO? Belum, Belum. belum. Oh, karena mau IPO makanya resign. Enggak, waktu itu bahkan belum, masih jauh waktu itu mau IPO masih jauh. Masih jauh. Tapi saya dulu begini realize kalau Bukalapak waktu saya resign, San, itu sudah ada di titik memang menuju, bahkan sebenarnya secara size udah menjadi korporasi yang sangat besar. Jadi nggak cocok lagi di lead, dipimpin, di manage dengan gaya murni startup lah bahasa saya. Murni startup tuh mungkin nggak cocok, harus ada mix and match-nya begitu. Nah, Jumlah karyawan waktu itu 3.000. 3.000. Ya, the biggest ever kayaknya. Bukalapak employee, karena sampai sekarang aja nggak pernah nyentuh 3.000 lagi ya, karena setelah itu ada layoff kan. Kayak gitu. Jadi, waktu itu saya ngerasa 3.000 orang ini udah di benchmark dengan beberapa company, udah company yang sangat besar. Yes. Dan saya menilai diri saya saat itu bukan orang terbaik buat manage SDM di Bukalapak dengan situasi berbagai variabel yang terjadi saat itu di Bukalapak. Jadi saya ngerasa bahwa udah better saya merencanakan my departure, keberangkatan saya, kemudian ya saya kayaknya better Dan belum berencanakan untuk ke Telkom. waktu itu bahkan ke tiket dulu. Oh iya, sorry, Dan belum. tiket. Waktu itu emang saya putusin untuk menyelesaikan dulu tugas-tugas saya di Bukalapak, serah terima dengan yang lain dan sebagainya. Ya baru kemudian kesempatan di tiket.com waktu itu datang ya, ketemu. Waktu itu CEO-nya masih Mas Zaki. Masih. Berarti Mas Zaki ada di sana, Mas Gema udah cabut duluan. Iya, kurang lebih selisih 6 sampai 8 bulan lah. Gitu. Ya. Oke. Jadi kenapa saya pindah selalu di titik di mana saya ngerasa yaitu pilihan terbaik bagi diri saya dan atau orang di sekeliling saya saat itu. Jadi itu prinsip saya selalu begitu kan. Oke, ini udah mau ke sesi akhir nih, Mas, udah hampir 1 jam. Nasihat terbaik buat teman-teman yang masih di bangku kuliah. Tentang karir ya, Mas. Lakukan yang terbaik, apa yang bisa kamu lakukan saat ini. Jangan batasi potensi kamu, karena potensi kamu bisa jadi sesuatu yang kamu belum tahu. Coba semua yang bisa kamu coba, jangan lewatkan sesedikit pun kesempatan yang ada. Canangkan cita-cita, tapi jangan jadikan itu sebagai satu-satunya tujuan. Mengertilah kamu hidup untuk melakukan apa, setelah itu enjoy the ride. Itu Luar biasa. Ini satu lagi, Mas, pesan buat yang baru lulus kuliah, first jobber, yang kan pendapatannya masih biasa gitu. Gimana tuh, Mas? Apakah harus nyari side hustle atau gimana caranya, Mas? Tentukan apa yang paling penting untuk kamu saat ini. Kamu pentingin uang, karir, pembelajaran, atau apa? Tentukan. Karena
Jangan karena temenmu, bestie kamu, sahabat kamu tuh milih A, kamu ikutan milih A. Karena bisa jadi asumsi dia dengan asumsi kamu beda, meskipun bestie hidup kamu berbeda. Nah, jadi tentukan. Kalau kamu perlu uang, cari kesempatan, ambil kesempatan yang paling banyak kasih kamu uang dengan halal saat ini. Kalau memang uang. Kalau keluarga, cari kesempatan yang paling memungkinkan kamu mendekat dengan keluarga saat ini untuk kamu. Meskipun mungkin uangnya lebih kecil. Kalau pembelajaran, cari yang memang paling banyak ngasih kesempatan tumbuh buat kamu, meskipun kamu harus sacrifice keluarga, meskipun kamu harus sacrifice uang. Nah, jadi Nggak bisa dapat tiga-tiganya. Banyak mau ya. bisa jadi dapet kalau takdir berkata baik, Iya. tapi selalu siapkan alternatif takdir kalau kamu nggak dapet itu ya. Jangan lupa, menunda jawaban itu adalah sebuah pilihan. Menunda pilihan adalah sebuah pilihan. Kamu nggak ngambil, kamu punya 3 kesempatan saat ini yang masing-masing cuman mengakomodir salah satu pilihan. Terus karena kamu mencari tiga-tiganya, kamu berarti mengambil pilihan keempat. Apa? Pilihan keempat tidak mengambil tiga-tiganya. Iya. Tapi harus diingat, ini adalah sebuah pilihan. Kenapa? Karena waktu kamu ngambil pilihan ini, ada yang disacrifice sama kamu. Apa yang disacrifice? Sacrifice pertama adalah kamu mensacrifice 3 pilihan yang sudah ada di tangan kamu. Sacrifice yang kedua adalah kamu mengorbankan waktu yang akan berlalu untuk menunggu sampai ada yang keempat. Itu menunda pun atau tidak mengambil pilihan yang ada adalah sebuah keputusan ya. Keputusan. Diam itu keputusan. Kalau ditanya, kemudian diam, tidak menjawab adalah keputusan. Ada pilihan, kemudian menggantung adalah keputusan. Dan setiap keputusan ada resikonya. Minimal resikonya adalah ada waktu yang terbuang. Oke. Pertanyaan terakhir. Sebagai mantan presiden mahasiswa, presidennya politik di mahasiswa, pilihannya ke siapa, Mas? Presiden mahasiswa itu sebenarnya jabatan pelayan ya, bukan politik. Politik salah satunya sajalah, karena mewakili mahasiswa yang dianggap sebagai generasi masa depan untuk ikut kontribusi memperhatikan politik, tapi dia pelayan. Pilihan saya, mungkin saya nggak bisa publish secara terbuka, tapi yang pasti saya tipikal yang rasional dalam memilih. Ya, jadi saya memilih pilihan yang dalam konteks apapun, pilihan yang menurut saya terbaik bagi bangsa ini saat ini. Pilihan yang terbaik bagi bangsa ini saat ini, yang paling bisa membawa bangsa ini lebih baik, lebih maju gitu ya. Ya itu sih paling, dan saya tidak emosional. Makanya kenapa saya bilang pilihan saya rasional? Karena semua pilihan tuh nggak ada yang ada risiko ya. Jadi kalau Anda mencoba memilih pilihan sempurna yang tadi, karena kamu nggak akan pernah ketemu pilihan itu. Nggak ketemu ya. Ya, jadi pilihlah apa yang menurut kamu paling baik dari semua pilihan yang ada gitu. Tadi kata kuncinya Mas Gemma rasional dan tidak emosional ya. Ya, betul. Karena kalau emosional pilihan sih pusing ya. Kita udah berombak naik dan turun ini kalau emosional ya. Nah, jadi saya mengendorse pilihan terbaik untuk hidup siapapun adalah pilihan yang rasional. Oke, sobat bisnis dan karir, kita masih lanjut part 2 tentang spesifik nih. Mas Gemma tuh banyak banget ilmunya. Mungkin Mas Gemma akan sharing ya tentang spesifik keilmuan tentang HR atau finance atau apa? Dari sudut pandang non HR dan non finance. Ya, bolehlah tipis-tipis lah dua-duanya nanti. Nantikan di part selanjutnya, jangan kemana-mana. Terima kasih Mas Gemma. Makasih banyak.